Kongres luar biasa PSSI yang akan digelar sebentar lagi memiliki dua kandidat yang cukup terkemuka, yang dimana kandidat-kandidat tersebut akan memperebutkan kursi untuk menjadi orang nomor satu di PSSI. Siapakah mereka? Masa kejayaan PSSI berawal pada tahun 1930 yang diketahui sebagai salah satu zaman kolonialisme penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Tokoh pertama sebagai pengelola PSSI sendiri terdapat sosok peran dari Suratin yang dianggap mengawali debut ekosistem dunia persepakbolaan Indonesia. Selain Suratin sendiri yang berperan penting dalam mengelola PSSI dan mendirikan PSSI sendiri, melainkan terdapat beberapa klub di belakangnya yang mendukung kelancaran PSSI dalam beroperasi di bidang persepakbolaan Indonesia, seperti Persija, Persib, Persebaya, Persisolo, PSIM, PSM Madiun, hingga PPSM Magelang. Dengan berdirinya PSSI sendiri turut membawa Indonesia mengikuti ajang turnamen sepak bola tingkat Asia yakni Asian Games di Tokyo pada tahun 1958. Tim Indonesia sendiri turut menghadirkan kesebelasannya yang tampil pada Asian Games di Tokyo. Terdiri dari Sian Leong, Ilyas, Suryadi, Holil Danu, Atmojo, Maulwi Sailan, Him Jiang, Kiatsek, Marioso, Leong Ho, Sailan, Fata, dan beberapa pemain lainnya. Selain Indonesia, turut menorehkan prestasi dalam partisipasinya di ajang turnamen Asian Games di Tokyo tahun 1958. Klub seperti Persija dan PSMS turut pula berkompetitif dalam ajang final di turnamen PSSI hingga menimbulkan kericuhan. Pada akhirnya, ketentuan dari kedua kesebelasan dinyatakan sama-sama menjuarai kompetisi tersebut.
Seiring berkembangnya dan berjalannya waktu, beberapa polemik yang terjadi di ranah persepak bolaan Indonesia turut terjadi, hingga ditandai dengan adanya permasalahan match fixing yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Wasit pada era kepemimpinan PSSI di tangan Azwar Anas. Daftar nama calon sementara yang mana kita tuangkan dalam suatu surat keputusan yang sudah diketahui oleh teman-teman semua. Dari nama-nama tersebut, Komite Pemilihan memutuskan ada 5 calon ketua umum yang kita putuskan telah memenuhi syarat, yaitu Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, yang kedua Bapak Arief Putra Wicaksono, yang ketiga Bapak Doni Setiabudi, yang keempat Bapak Erick Thohir, dan yang kelima Bapak Ferry Jemi Francis. Itu adalah nama-nama calon ketua umum yang kami nyatakan lolos dan akan maju ke proses pemilihan. Yang kedua, calon wakil ketua umum. Komite Pemilihan memutuskan ada 16 calon yang kami nyatakan lolos dan akan mengikuti proses pemilihan. Yaitu yang pertama, Bapak Ahmad Riyad UB. Yang kedua, Bapak Ahmad Sauki Suratno. Yang ketiga, Bapak Andre Rosiade. Dan yang keempat, Bapak Doni Setiabudi. Yang kelima, Bapak Doni S. Sutandi. Yang keenam, Bapak Ferry Jemi Francis. Dan yang ketujuh, Bapak Gede Widiade. Yang kedelapan, Bapak Hasani Abdul Ghani. Yang kesembilan, Bapak Hasnur Yadi Sulaiman. Yang kesepuluh, Bapak Juni Ardianto Rahman. Yang 11, Ibu Maya Damayanti. Nomor 12, Ibu Ratu Tisa Destria. Yang 13, Bapak Sadikin Aksa. 15, Bapak Yesayas Oktavianus. 15, Bapak Yunus Nusi. Dan yang 16 adalah Bapak Yenuddin Amali. Yang ketiga, ada 53 nama calon anggota eksekutif yang kami nyatakan lolos, yang nama-namanya nanti akan kami lampirkan dalam rilis. Kita dukung Pak Erick karena kami percaya bahwa Pak Erick bisa membenahi semua persoalan sepak bola Indonesia. Sudah banyak teori dalam
perbaikan sepak bola Indonesia. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Jadi bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia, ya. Kita harus pastikan, ya, ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia, ya. Karena tadi kita harus perbaiki ini, ya. Harapan saya kepada voter, kalau ada yang mau bantu-bantu ya silakan aja kami sedekah. Tapi pada saat mau memilih, bertanyalah kepada Allah atau kepada Tuhannya dari masing-masing mereka. Saya pilih yang terbaik. Menurut Engkau siapa ya Allah? Biar kata hati yang menentukan. punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Anak-anak muda punya mimpinya jadi pemain bola, jadi pemain timnas. Kita dukung semua yang bisa membuat sepak bola lebih baik. Impact yang beliau berikan buat Persis Solo itu sangat luar biasa. Saya rasa beliau bakal bisa untuk memimpin PSSI.
dengar kabar nih, PSSI kan mau ngadain kongres luar biasa yang nggak lama lagi akan digelar nih. Kalau sebagai redaksi dari Laku Media sendiri menanggapinya bagaimana itu? Ya, sepak bola ini kan sebuah olahraga yang paling banyak penggemar dan penontonnya, menjadi olahraga yang favorit di kalangan masyarakat. Dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, itu paling banyak penontonnya itu ya olahraga sepak bola. Apalagi saat sepak bola Indonesia itu mengalami degradasi seperti hari ini, publik sepertinya kan ingin ada perubahan dalam kompetisi-kompetisi sepak bola yang ada di tanah air. Kalau kita lihat PSSI hari ini, PSSI ya begitu menarik gitu ya. Adanya kandidat-kandidat calon-calon ketua umum yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Ada yang tadinya memang berasal dari pengusaha yang ikut mendirikan atau memiliki kesebelasan sepak bola. Ada juga yang berlatar belakang politisi maupun sampai ke kalangan artis. Itu sangat luar biasa sepak bola hari ini. Hanya saja hari ini sepak bola Indonesia menurun. Berbeda dengan ketika awal-awal berdirinya PSSI saat masih bernama Hindia Belanda. Saat itu masih diketuai oleh Suratin. Nah, kita rindu gitu kan sepak bola yang Berjaya gitu ya? Berjaya di masa itu. Kita ingin mengembalikan sepak bola itu ke kejayaan masa lalu. Bahwasannya sepak bola di Indonesia, sepak bola di tanah air pernah berjaya di masa itu. Ya semoga saja dengan terpilihnya nanti pengurus PSSI yang baru, kita bisa melihat gitu kan sepak bola akan menjadi sangat berbeda, menjadi daya tarik, menjadi magnet yang tersendiri gitu buat masyarakat. Karena biar bagaimana juga sepak bola di belahan negara lain itu seperti sebuah entertain gitu kan, bukan lagi sebatas olahraga atau banyak hal yang bisa digali di dalam sepak bola. Ya saya rasa dinamika di dalam PSSI sendiri sangat menarik gitu. Hari ini kontestasi yang akan terjadi di dalam Kongres luar biasa PSSI dalam waktu dekat ini ada 5 kandidat yang sudah ditetapkan. Kita ingin melihat sejarah, kita akan membuat semacam cuplikan-cuplikan sejarah kejayaan PSSI di masa lampau sampai PR-PR para kandidat bagaimana caranya pengembangan sepak bola di masa mendatang. Tumbuhnya sekolah-sekolah sepak bola karena banyak di negara-negara maju sepak bolanya itu mereka membuat pengembangan seperti sekolah-sekolah sepak bola. Lionel Messi itu lahir dari klub Barcelona yang memang mereka punya sekolah pengembangan terhadap pemain-pemain profesional. Nah, akankah nanti itu akan menjadi PR Ketua PSSI terpilih nanti? Bagaimana dia mengembangkan sepak bola, bagaimana dia bisa juga menjadikan PSSI mendunia gitu. Minimal PSSI akan menjadi juara di tingkat Asia atau bisa berkiprah di Piala Dunia. Itu juga menjadi PR dan tidak lagi ada sepak bola seperti sepak bola gajah, yaitu terjadinya pengaturan skor di dalam sepak bolaan di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN waktu itu ya, di AFC ketika Indonesia melakukan sepak bola gajah waktu melawan Thailand. Itu kan sangat memalukan. Jadi itu ketua PSSI besok itu yang akan terpilih nantinya, dia harus bisa membawa PSSI ke tingkat atau ke level yang lebih tinggi dari level saat ini. Dan juga PR-nya ketua PSSI itu sangat banyak ya, karena PSSI hari ini malah dikenal karena peristiwa Kanjuruhan. Itu juga menjadi PR. Karena peristiwa Kanjuruhan itu
itu akan jadi momok PSSI di masa mendatang. Bagaimana peristiwa itu tidak lagi bisa terulang gitu kan, karena menjadi sejarah buruk persepak bolaan tanah air. Ya kita tidak tahu. Hari ini ada 2 kandidat yang sangat kuat, Erick Thohir yang sudah minta dukungan dari presiden gitu kan. Begitu juga Lanyala Mataliti yang dulu mantan ketua umum PSSI, yang saat Lanyala menjabat ketua PSSI walaupun sebentar, dia cukup berani gitu kan menyikat mafia-mafia sepak bola yang melakukan pengaturan-pengaturan skor dan lain-lain sebagainya. Ya kita coba mana 2 kandidat yang kelihatannya akan bertarung di dalam kontestasi ketua umum PSSI, mana yang akan terpilih oleh para pemilik suara di dalam PSSI tersebut. Saya rasa ya itu. Kalau dari segi redaksi Laku Media ini lebih ke arah mana nih, Erick Thohir atau Lanyalanya? Kalau kita melihat seperti ini, kita bukan voter keduanya, tapi kita mencoba memberitahukan kepada publik, mengedukasi publik bahwasannya ketua PSSI itu bukan hanya sekedar dipilih kemudian dia tidak bisa menyelesaikan PR-PR dia di masa mendatang. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada PR bagaimana menghentikan praktek yang namanya pengaturan skor. Kemudian bagaimana PSSI ke depan tidak lagi ada supporter yang baku hantam atau baku pukul di jalanan. Jadi PSSI itu harus punya kemampuan mengedukasi para supporter agar tidak lagi, memang hal biasa gitu ya, ribut-ribut antar supporter. Tapi kan saat ini banyak supporter itu meninggal sia-sia karena ulah mungkin para elit di dalam PSSI sendiri gitu. Contoh seperti peristiwa Kanjuruhan itu bagaimana penyelesaiannya gitu kan. Karena kan bagaimana juga itu nyawa orang yang harus ada pertanggungjawabannya. Itu ke depan ketua PSSI itu harus berani membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti PSSI agar PSSI di masa mendatang bukan lagi seperti PSSI yang hari ini gitu. Jadi diharapkannya untuk ketua PSSI siapapun itu yang akan menang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Semua ketua PSSI siapapun yang akan terpilih nanti dia harus bisa menyelesaikan PR-PR PSSI yang tadi kita sebutkan di awal.
nekat menembus sejarah ke babak final terancam kandas. Ini setelah partai 16 besar Piala AFC melawan klub Malaysia Pahang FC gagal terlaksana Selasa lalu. Saya sangat menyesal. Sakit hati saya dibandingkan dengan hati orang Papua. Mereka menangis, mereka sedih. Apa ini kuat bangsa Indonesia? 3 pemain asing Pahang FC tertahan di imigrasi Soekarno-Hatta karena tidak mendapat visa. Persipura menuding Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI lalai dalam memberikan izin sehingga visa 3 pemain Pahang FC tidak keluar. Kami sudah sampai di 16 besar, Pak. Perjalanan sudah jauh, sudah terlalu jauh. Kenapa sampai di sini tiba-tiba bangsa ini sepertinya menolak kami untuk berjuang atas namanya? Kami sudah berusaha. Kenapa tidak dari awal saja supaya kami tidak main sama sekali, Pak? Sudah terlalu jauh miliaran rupiah sudah kami keluarkan, Pak. Ini bukan uang negara. Kalau memang Anda sudah tidak bisa memberikan uang, jangan rugikan kami. Berbagai langkah diupayakan tim Mutiara Hitam supaya Federasi Sepak Bola Asia atau AFC bisa menjadwal ulang partai 16 besar. Selain itu, Persipura juga mengadu ke DPR mencari jalan keluar akibat kisruh yang dilakukan Kemenpora menolak cabut pembekuan PSSI. Tidak hanya itu, demonstrasi juga terjadi di Papua. Kami orang Papua sangat kecewa. Kekesalan Persipura memuncak dengan mendatangi kantor Menpora supaya bertanggung jawab atas gagal terlaksananya babak 16 besar Piala AFC. 4 orang itu yang dari Pahang, yang diberhentikan di bandara Soekarno-Hatta, imigrasi, itu tugas eksekutif, tugas pemerintah, bukan PSSI. Masalah olahraga harus, kita harus bijaksana. Bilang sama menteri ini, dia tidak tahu adat. Tolong bilang sama presidenmu itu, Jokowi. Angkat menteri yang tidak ada bijaksana sama sekali.
dari PSSI ini, aneh nggak sih kalau pengurus itu ternyata bukan berasal dari latar belakang pemain sepak bola, melainkan dari para anggota politik dan sebagainya. Selaku redaksi Laku Media, bagaimana menanggapi hal itu? Ya, dulu kita pernah ada Maulwi Sailan ya, bekas kiper nasional yang kemudian jadi ketua umum PSSI. Hanya sejak periode itu tidak ada lagi pemain bola yang kemudian menjadi ketua PSSI. Setelah Maulwi Sailan, hampir semua ketua PSSI dijabat oleh para pejabat yang punya latar belakang politik seperti mantan menteri atau dia mantan Pangkostrat. Hampir tidak pernah ada. Saya nggak paham ya. Padahal di Prancis itu ada Michel Platini yang mampu menjadi pemain bola, kemudian dia berhasil menjadi pengurus di persepak bolaan Prancis, membawa Prancis maju ke pentas dunia, menjuarai Piala Eropa sampai ke Piala Dunia. Saya nggak paham gitu ya, bagaimana cara berpikir atau analogi berpikir para pemain sepak bola. Kenapa nggak ada yang mau menjadi ketua umum PSSI dan tidak ada yang mau bertarung menjadi ketua umum federasi sepak bola di negeri sendiri gitu ya, atau di negara kita ini. Saya agak ini ya, bahkan pengurus klubnya pun rata-rata itu tidak ada yang berlatar pemain sepak bola. Saya tidak melihat pemilik klub sepak bola itu mantan pemain sepak bola. Saya lihat hampir di beberapa klub besar di Indonesia itu semua punya latar belakang politik atau pengusaha, atau mungkin pemain sepak bola belum menjadi semacam apa ya, bisa menjadi pemilik klub lah. Hampir semua YouTuber, artis yang jadi pemilik klub sepak bola, dan memang mereka tidak berlatar belakang sepak bola sama sekali ya. Itu yang agak aneh. Mungkin itu juga sebagai koreksi bagi para pemain di masa mendatang gitu ya. Mereka harus berani menjadi pemilik klub, kemudian menjadi pengurus atau pemilik suara yang kemudian menjadi pengurus di Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Saya rasa itu PR lah untuk para pemain sepak bola timnas ataupun pemain sepak bola yang ada di Indonesia. Harus berani maju lah. Ya, mereka harus berani maju sebagai pengurus gitu ya. Kemarin ada Kurniawan Dwi Wilianto kemudian mengundurkan diri. Saya nggak tahu gitu ya. Kemudian ada juga yang mencoba menjadi pengurus, ada yang lolos sebagai exco atau sebagai wakil ketua umum saat ini seperti Ponario Astaman. Tapi saya nggak tahu untuk calon ketua umum, saya rasa setelah Maulwi Sailan itu belum ada lagi. Belum ada lagi. Kita sebagai redaksi Laku Media ini kan boleh memberikan kritik serta saran terhadap kedepannya PSSI itu harus bagaimana. Kalau dari redaksi Laku Media sendiri, apa kritik dan saran agar dapat membawa PSSI menuju masa kejayaannya lagi? Ya jelas kita harus melakukan semacam revolusi total di PSSI. PSSI itu harus mampu melakukan pembangunan gitu kan terhadap sekolah-sekolah sepak bola yang berkelanjutan, kemudian mungkin mengirim gitu ya para pemain-pemain muda ke negara-negara di mana sepak bola itu begitu majunya dengan pesat. Karena sepak bola di beberapa belahan dunia itu sudah menjadi industri yang bisa menghasilkan income. Bahkan di beberapa negara cukup menjadi pemain sepak bola, kemudian itu sudah bisa membiayai hidupnya seumur hidup. Bahkan semua bintang-bintang sepak bola kemudian pulang ke negaranya, mereka membangun klub sendiri gitu. Ada beberapa yang berhasil, seperti contoh David Beckham. Kemudian dia membeli sebuah klub di Amerika sana. Kemudian mereka membangun sepak bola yang
ya betul-betul menjadikan sepak bola itu sebagai industri. Jadi harus ada role model ke depan itu dari PSSI bagaimana sepak bola itu di masa mendatang. Karena sepak bola ini luar biasa peminatnya, karena menjadi idola bagi mungkin setengah dari penduduk di negeri ini itu mencintai yang namanya olahraga sepak bola. Ya, makanya ketika ada kontestasi di PSSI akan menjadi atensi banyak pihak, begitu menjadi perhatian publik yang sangat besar. Karena mereka sangat mencintai sepak bola Indonesia. Mereka ingin PSSI ini maju. Ya, jadi PSSI itu harus mau berbenah membenahi sistem sepak bola, sistem rekrutmen, kemudian membenahi sistem pengajaran di dalam sekolah sepak bola. Harus ada semacam kurikulum mungkin bagi para pemain sepak bola yang nantinya ke depan akan melahirkan para pemain sepak bola yang mendunia dan bahkan membuat PSSI bisa berbicara di pentas dunia, bukan hanya sekedar AFC tapi juga mungkin Piala Dunia ke depannya. Saya rasa seperti itu ya.